Assalamualaikum, salam sejahtera. Beberapa hari yang lalu saya mendengar keputusan Menteri Agama. Bagi saya ini, Menteri Agama saat ini berani menyuarakan kebenaran, sekalipun melawan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, yang menurut saya itu juga berjalan tidak sesuai dengan kebenaran yang Islam mau. Banyak hal Menteri Agama nih, Gus Yakut ini berani merombak terhadap persaudaraan, perbedaan agama. Inilah yang dipinta oleh Islam itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya Nabi diutus untuk semua manusia. Bisa menaungin semua agama. Nabi tidak mengganggu agama lain. Nabi tidak ingin memaksakan semua harus ikut Al-Quran. Tuhan pun dalam Al-Quran melegalkan lebih dari satu kitab. Ada Taurat, ada Injil, bahkan ada Majusi, ada Sabi'in. Nah, ini Menteri Agama terakhir ini yang cukup berani dan saya mendukung. Saya sudah berontak dari sebelumnya. Mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara atau toa. Ini yang harus kita suarakan. Kenapa? Jangankan yang non-muslim. Saya yang muslim aja itu juga terseksa. Melihat maraknya toa ini seperti kadang-kadang nggak melihat waktu. Keluar kenceng waktu malam pagi. Saya dukunglah Gus Yakut ini. Terus andalah. Butuh kita pemimpin yang berani mensikapi sesuatu yang tidak benar. Yang lucu malah disikapi oleh PKS nih. Menolak. Emang saya perhatiin ini PKS ini semua nyinyir. Ini partai bertopeng Islam tapi nggak kenal Islam. Kenapa saya bilang nggak kenal Islam? Karena orientasinya dia itu bukan Islam. Dia ingin memanfaatkan Islam untuk kepentingan partainya, kekuasaannya. Kenapa saya berani tuduh gitu? Dia menolak sikap dari Menteri Agama dengan berdalih akalnya dia. Bukti dia nggak tahu kitab suci, dia tidak tahu Al-Quran. Pokoknya inti ini dari PKS itu satulah, dia ingin memanfaatkan terus ini isu agama. Ingin mencari apa? Suara-suara dari Islam-Islam yang lemah ini, yang awam. Dia mengatakan, biarkan masyarakat yang mengatur secara tradisi dan musyawarah, kata dia, tentang toa ini. Kok agama dilarikan yang musyawarah ini? Islam itu agama punya aturan, bukan agama seenak udelnya. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu mustahil bertentangan dengan akal sehat. Nah, sementara saya muslim ini, saya melihat gerak toa ini nggak sebenarnya. Tapi dikatakan oleh si orang PKS nih, nanti ada mengatakan itu syiar. Bawalah Islam itu sesuai yang Tuhan mau, pakai aturan Tuhan. Dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Al-Quran sudah mengatur ini. Lah, begitu saya lihat sikap dari Menak ini yang saya akan dukung. Saya sudah lama bersuara. Saya bahagia sekali dengan Menak ini. Sekalipun Menak masih mentolerir dengan suaranya dikecilkan. Sebenarnya dalam Islam itu sudah dilarang. Beragamalah itu yang enak lah. Pakailah kitab suci. Kalau Anda membuat dalil mengatakan toa itu syiar Islam, berarti Anda mau lebih tahu dari Tuhan. Anda mau ngatur Islam. Ini yang dibilang musyrik tuh di sini nih. Menggunakan sesuatu cara beragama tapi tidak menggunakan aturan Tuhan. Ini musyrik. Kenapa? Sesuatu yang nggak datang dari aturan Tuhan pasti akan menghasilkan keburukan. Sekalipun dibungkus agama. Contoh dengan toa kemarin, ada orang berdalih syiar gini-gini nih. Tapi apa? Mengganggu orang lain. Beribadah tidak mendekatkan Anda pada Tuhan apabila Anda mengganggu hak-hak yang wajib. Toa itu kepentingan orang sekelompok aja. Banyak orang yang non-muslim juga terganggu di waktu pagi dan petang. Saya lihat sudah heran. Ini negeri paling ramai masjid kok di dunia ini. Sudah tidak ada jarak. Padahal Tuhan Islam juga mengatur jarak antar masjid yang menggunakan toa. Apabila satu suara yang nggak terdengar, boleh ada masjid. Lah ini sekarang enggak saya lihat. Berdalih syiar, kenceng-kencengan toa. Kadang-kadang suaranya nggak enak dari dengar. Cukup dengan rendah hati yang tadi Tuhan minta itu tadi. Kembalikan agama itu kepada jalur Tuhan. Jangan jalur manusia, bahaya. Malu hari Islam ini apa sih? Kok hari Islam ini apa? Tidak menghidangkan yang baik. Karena Anda semua sudah nggak pakai aturan Tuhan. Karena sesuatu hal yang sudah dari turun-menurun ini salah, tidak ada yang berani ngomong. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, barang siapa yang menutupin kebenaran yang sudah Tuhan turunkan dalam kitab, itu akan dilaknat Allah. Dan manusia boleh melaknat itu di ayat situ.
Ini Tuhan sudah ngasih kejelasan yang jelas tentang toa di dalam Al-Quran. Kenapa dilanggar semua mayoritas muslim? Beragama yang baiklah. Akhirnya ini lama-lama Islam ini hancur. Sudah nggak murni lagi yang ada sekarang. Anda merasa agama lain tuh selain Islam tuh musuh Anda. Jadi Anda paksaan diri dengan speaker biar orang dengar. Ini dosa. Kalau Anda menggunakan speaker waktu malam hari sampai mengganggu orang yang tidur, satu masjid itu dosa. Kenapa saya bilang? Al-Quran sudah mengatur. Dilarang menggunakan pengeras suara di waktu pagi dan petang. Jangan loh, hati-hati loh. Terkadang ibadah itu bukannya mendapatkan pahala, malah Anda mendapatkan dosa. Saya menyampaikan gini, saya ingin mengatakan, Pak, ini Al-Quran. Saya mau ikut Tuhan. Saya nggak peduli orang mau siapa. Saya bukan ingin merusak Islam. Saya ingin mengembalikan Islam itu pada tempatnya. Jangan sembarangan orang mau dagangkan Islam dengan caranya sendiri. Yang satu teriak-teriak radikal, merasa dengan radikal itu Islam lebih terhormat. Terhina. Anda terkutuk semuanya. Anda sudah tidak mengenal lagi jalur Tuhan. Belum lagi ini juga toa. Bagi mereka yang menolak pengeras suara tetap dilakukan di waktu pagi petang, Anda sudah musyrik. Anda sudah menjauhkan Islam dari Nabi Muhammad. Tidak ada zaman. Di negara lain saya lihat nggak seramai sini. Kalau mungkin nanti Menteri Agama, insya Allah nanti ke depan lagi bisa menutup nih toa. Tidak boleh keluar di waktu pagi dan petang. Cukup di dalam masjid, pas azan aja. Azan itu bukan semata membangunkan orang untuk sholat. Enggak. Banyak orang tuh bangun sholat subuh itu nggak patokan dengan azan. Justru lemah dong. Baru bangun kalau ada azan. Justru bukan karena dari hatinya. Harusnya sudah terbiasa itu, yang kalau sudah melihat ibadah itu kenikmatan, dia akan terbangun tanpa perlu ada azan. Jadi jangan diartikan azan itu hanya untuk memanggil orang sholat. Tidak juga. Azan itu cukup di dalam masjid, sebelum sholat, makmuman kalau bisa ada azan. Cukup di dalam masjid. Lah, orang yang datang ke masjid atau sholat subuh, isya dan maghrib itu bukan karena azannya. Niat ibadah itu harus datang dari diri sendiri. Bukan karena panggilan orang, bukan karena disuruh orang. Itu yang dipinta ibadah ritual penghambaan. Yang jatuh wajib sholat ibadah itu apa? Orang dalam keadaan sadar, dia tahu waktunya sholat, dia sholat. Bukan karena intervensi luar. Adzan itu di masjid waktu mau sholat subuh, pakai speaker dalam atau nggak pakai speaker, nggak perlu speaker lah subuh. Jadi hentikan ini. Kembalikan Islam itu kepada asalnya. Kembalikan Islam itu kepada jejak Nabi Muhammad. Gunakan tuh kitab suci Al-Quran. Jangan sekali-sekali nih, yang saya lihat tadi seperti orang PKS, ini kelihatan sekali, dia partai bertopeng agama tapi tidak tahu Islam. Kok enak aja, agama tergantung orang lain. Ya buang aja tuh Al-Quran. Kok agama tergantung selera orang? Gak bisa dong. Islam ini agama teratur. Kok masing-masing suruh masyarakat setempat? Anda itu cuma bisa nyinyir PKS ini. Saya bukan berprofesi dai, tapi saya juga bisa tahu kebenaran. Saya tuh punya tolak ukur itu satu. Pokoknya sesuatu yang nggak masuk di akal, nggak bisa diterima akal, seperti orang bikin pengajian menutup jalan. Itu merugikan orang lain, itu haram itu semuanya. Nggak boleh Anda sembahyang di tempat yang bukan tempatnya. Ini kan jalan ini wajib, punya hak umum. Anda yang sembahyang situ, menutup jalan situ buat pengajian, itu dosa semua dapat. Mau mendekat ke Tuhan tapi mengganggu orang lain. Kalau Anda mau beribadah masjid, kalau masjid nggak cukup cari alun-alun. Ada lagi malah sembahyang di jalanan, itu dosa besar. Anda tuh sholat mau tahu, sampai pakaian tuh harus yang halal, air wudhu yang halal. Tidak boleh sembahyang di jalanan. Itu bukan hak Anda, itu hak umum, tidak sah Anda sholatnya. Kalau saya aja mau ke rumahnya orang, ada air dikasih untuk minum, saya mau buat wudhu buat sholat, itu harus izin sama yang punya rumah. Kenapa? Mereka kasih saya ini untuk minum. Kalau saya buat wudhu izin, orang kasih wudhu baru. Kalau enggak apa? Tidak sah sholat Anda. Itu Islam punya aturan yang rapi. Menjaga. Ini saya lihat 212 nutup jalan, teriak takbir, sampah semua yang ada di situ. Ada yang sholat lagi, sampah. Kenapa? Anda mengganggu orang jalan. Oh, agama sekarang sahabatnya jadi barbar, bukan membawa rahmat. Nah, kalau orang beragama pakai akal tuh enak. Kalau nggak pakai akal, contohnya tadi orang PKS, singit. Pokoknya yang ditolak PKS itu kebenaran lah. Ada lagi nih, Pak Holil Nafis ini dari MUI mengatakan, kok Anda juga singit, setiap orang mau ngeritik Islam, mau ngajak Islam jadi baik, tapi Anda punya sentimen. Sampai Anda mengatakan, jangan cuma umat Islam aja yang ditegur. Emang ada agama lain yang rame? Ada agama yang rame, pakai toa? Enggak ada.
Bijaklah Anda nih. Ini kadang-kadang saya bingung. Saya melihat umat Islam itu kadang-kadang aneh kok. Nggak mau dikritik, merasa mau paling benar. Begitu kritikan itu benar, ingin ngajak orang baik, ditolak. Yang bijak lah. Saya perhatiin lama-lama nih MUI ini kayak oposisi yo. Oposisi agama, justru Anda menolak orang diajak baik, Anda menolak. Kayak kemarin ada teroris karena yang datang dari ulama ngamuk. Malah mengatakan BNPT berkebun teroris. Yang membela teroris siapapun ya, dia teroris. Kok Anda singit mengatakan BNPT berkebun? Ini saya lihat. Orang-orang MUI, orang-orang yang dikasih lembaga agama, mengatakan agama, tapi wawasannya sangat-sangat tidak bijaksana dan nggak arif. Janganlah. Kalau di Indonesia ini banyak masalah di umat Islam, itu wajar. Karena kita mayoritas Islam. Jangan dikit-dikit kalau Islam, kok Kristen enggak, kok kayak anak kecil gitu loh. Beragama kayak anak kecil, bukan dilihat benar salahnya dulu. Kenapa saya dari dulu suka mengkritik Islam ketimbang agama yang lain? Karena saya umat Islam. Yang perlu saya kritisi itu ya keluarga saya dulu, Islam dulu. Selama Islam itu belum beres, saya tidak akan sibuk ngurusin orang lain. Selama keyakinan saya itu masih belum tahu diterima Tuhan, saya tidak akan pernah sibuk mengurusin keyakinan orang lain. Jadi saya cuma hanya berbicara apa? Dalam koridor Islam aja dulu. Di saat untuk menghukumin orang, saya nggak mau. Karena apa? Saya belum tahu. Tapi dalam hal Islam, kalau dalam benar, ayo kita sama-sama. Jangan merasa dijatuhkan. Kapan mau benar Islam ini? Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi nggak usah lah. Sekali-sekali saya minta lah MUI, si siapa Anwar tuh, yang bapak singit dunia tuh, singit terus omongannya, sudah muka nyelkit, singit. BNPT diserang, sampai nuduh katanya peternak. Bisa dong saya curiga, kok sudah jelas-jelas nyata kok dari badan MUI ada teroris, kok masih dibela? Anda ini membesarkan. Harusnya apa? Anda tuh marah. Kok di rumah tangga Anda ada orang teroris? Itu pun juga kemarin MUI mendukung sikapnya Menteri Agama. Kok malah Anda kayak orang ngambek? Kok agama lain juga ditegur? Emang agama lain pakai speaker? Saya ketawa kok. Kapan dewasanya umat Islam ini? Kalau terus begini terus, kapan rapinya agama ini? Kapan umat Islam, non-muslim itu akan melihat Islam ini agamanya rahmah, karim, damai? Benar loh, saya aja yang lihat Islam aja takut kok lihat Islam begini terus. Isinya konfrontasi terus. Orang Islam salah dibela. Itu aja mungkin. Kembali lagi saya minta kepada Menteri Agama, saya apresiasi, saya sangat menghormati. Kalau sampai ada langgar-langgar masjid melanggar, tutup sudah. Itu masjid diror. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.